Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Rabbi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan yang terutama adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Sholawat dan salam juga kepada Nabi Muhammad SAW yang dengan perantaranya, dengan kesabarannya menyebarkan agama tauhid yang sampai kepada kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Al-Fatma, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Fatma, Bapak dan Ibu Guru SMK Al-Fatma serta murid-murid sekalian. Semoga dengan menyimak kerohanian ini dapat menambah pahala kita dan menambah ilmu pengetahuan kita. Insya Allah dalam satu interval ke depan kita akan membahas beberapa pertanyaan yang dirangkum dalam ensiklopedia tata cara beribadah menurut agama Islam. Yang pertama, bagaimana membaca Al-Quran di dalam masjid? Pertanyaannya, ada seorang imam yang melarang adanya kelompok pembaca Al-Quran di dalam masjid dan kami tidak tahu apa yang menjadi sebabnya. Padahal di dalamnya terdapat beberapa pemuda dan orang-orang yang menjaga sholatnya, yang hendak belajar Al-Quran dan menghafalkannya. Apakah mereka berdosa apabila membaca Al-Quran di dalam masjid? Seperti yang kita ketahui bersama, masjid adalah untuk mengerjakan sholat, dan sholat adalah munajat seorang hamba terhadap Tuhannya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang sholat ialah yang tengah bermunajat kepada Allah. Maka hendaknya dia memperhatikan munajat yang dipanjatkannya, dan janganlah sebagian yang kamu mengeraskan bacaan Al-Quran kepada sebagian yang lainnya. Fungsi lain dari masjid ialah tempat dilakukannya iktikaf. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah beriktikaf di dalam masjid. Kemudian beliau mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan dengan suara keras. Lalu beliau menyingkapkan tirai dan bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya kamu semua tengah bermunajat kepada Tuhannya. Maka janganlah sebagian kamu mengganggu sebagian yang lain, dan janganlah sebagian kamu mengeraskan bacaannya atas sebagian yang lain. Dalam kitab At-Mazhal diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, janganlah engkau mengeraskan bacaan dan doamu sekiranya ada manusia yang sedang sholat, karena yang demikian itu akan merusak sholat yang sedang dikerjakannya. Atas dasar inilah sebagian ahli fikih memakruhkan meninggikan suara bacaan Al-Quran atau bacaan yang lainnya di dalam masjid, karena meninggikan suara di masjid itu hukumnya makruh. Maka masjid itu harus dipelihara dari perbuatan demikian. Bahkan sebagian ahli fikih berpendapat bahwa mengeraskan bacaan di masjid itu haram apabila hal itu mengacaukan atau mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat. Walaupun demikian, Nasai, Baihaqi, dan Hakim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meneranginya dengan cahaya di antara dua Jumat. Dan juga hadis-hadis lain yang mempunyai nada yang sama. Namun demikian,
Para ahli fikih mengatakan bahwa bacaan surat Al-Kahfi hukumnya sunnah apabila tidak mengganggu orang yang sedang dalam sholat maupun orang yang sedang tidur. Di sini dapat dikatakan bahwa sesungguhnya imam sholat mempunyai hak untuk melarang bacaan Al-Quran yang menyebabkan terganggunya orang yang sedang sholat atau bacaan yang tidak mematuhi adat-adat membaca Al-Quran. Karena dengan hal itu sesungguhnya dia melarang perkara yang dimakruhkan di dalam agama. Akan tetapi dalam kitab Ajar Al-Muhtar dikatakan bahwa haram hukumnya meninggalkan suatu bacaan di dalam masjid kecuali bagi orang yang sedang mempelajari ilmu-ilmu fikih dan Al-Quran. Untuk itu hendaknya orang-orang yang belajar itu memilih waktu yang kosong yang tidak dipadati oleh orang yang mengerjakan sholat sehingga mereka tidak menciptakan kegaduhan yang memakruhkan. Demikian juga sebaiknya pengajaran Al-Quran dilakukan di salah satu sudut masjid yang sejauh mungkin dari tempat yang biasa digunakan untuk sholat, baik sholat sendirian ataupun sholat berjamaah. Lebih bagus lagi jika pengajaran Al-Quran itu dilakukan di ruangan tersendiri yang masih menjadi bagian di dalam masjid atau dekat dengannya. Pada suatu sisi, kaum muslim wajib bekerja sama menjaga kehormatan masjid, dan pada sisi lain juga wajib menyebarkan pengajaran Al-Quran dan menghafalnya. Dengan adanya saling pengertian yang baik, maka akan tercipta kerjasama yang diinginkan. Insya Allah. Perluasan masjid. Ada rencana perluasan masjid di salah satu daerah. Di sisi kanan dan di sisi kiri serta belakang adalah rumah-rumah penduduk, sementara di depannya adalah sebidang tanah wakaf untuk masjid. Apakah boleh menjadikan tanah tersebut bagian dari masjid, sehingga nantinya masjid tersebut dapat menampung semua jamaah yang hendak sholat? Islam memberikan dorongan yang besar kepada pembangunan masjid supaya sholat dan menyembah Tuhannya, seperti dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 18 yang artinya, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada Allah. Merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan yang mendapat petunjuk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membangun sebuah masjid bagi Allah dan itu dilakukan semata-mata karena Allah, maka Allah akan menjanjikan membangun sebuah rumah untuknya di surga. Samdah bin Jundub berkata, Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada kami untuk mendirikan masjid kampung kami dan memerintahkan kami untuk menjaga kebersihannya. Para ahli fikih mengatakan apabila diperlukan dan tidak membahayakan, boleh memperluas masjid dengan mengambil sebagian jalan. Jika masjid sudah begitu sempit untuk menampung orang sholat, sementara tanah di sampingnya milik orang lain, maka boleh mengambilnya tersebut dengan membayar harganya, walaupun itu harus dilakukan dengan paksa untuk menghindari bahaya yang menimpa orang banyak. Jika tanah tersebut adalah tanah wakaf, maka boleh memperluas masjid dengan menggunakan tanah wakaf tersebut, namun dengan terlebih dahulu meminta izin kepada qadhi atau hakim di dalam pemerintahan. Demikian juga boleh memperluas masjid untuk mendirikan kemah pada arah angin atau arah matahari dengan menggunakan dana yang berasal dari penjualan tanah wakaf.
Jika ada masjid yang sempit dan sudah tidak dapat menampung jamaahnya, dan masjid itu tidak dapat diperluas atau sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka masjid tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualan tersebut bisa digunakan untuk mendirikan masjid di tempat lain yang lebih luas. Maka dari penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan di atas, bisa disimpulkan bahwa perluasan masjid boleh dilakukan dengan menggunakan tanah wakaf masjid dengan izin dari orang yang bertanggung jawab dalam urusan keagamaan di daerah tersebut. Demikian juga boleh memperluas masjid dengan menggunakan tanah-tanah yang ada di sekitarnya apabila memang sangat diperlukan. Namun tentunya dengan memberikan ganti rugi yang cukup kepada para pemilik tanah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Banyak masjid. Kami mempunyai sebuah desa yang penduduknya laki-laki dan telah dari berjumlah 80 orang. Desa kami terdiri dari 2 kabilah dan mempunyai sebuah masjid tua yang hanya dapat menampung 40 orang. Karenanya masjid ini tidak dapat menampung semua penduduk desa untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Apalagi bila ditambah dengan 30 orang yang datang dari luar desa yang biasa mengerjakan sholat di masjid kami. Atas dasar itu, salah satu kabilah membangun masjid yang dapat membangun semua penduduk desa dan juga orang-orang datang dari luar. Namun hal itu menyebabkan terjadinya perselisihan di antara 2 kabilah dan akhirnya mereka mengerjakan sholat di 2 masjid yang berbeda pada saat yang sama. Islam datang untuk merealisasikan 2 perkara agung, yaitu akidah tauhid dan tauhid kalimah atau penyatuan kalimat. Sholat berjamaah diharapkan untuk menyatukan kalimat dan mempertauhidkan hati. Banyaknya sholat jemaah yang didirikan tanpa memperhatikan kebutuhan akan mendatangkan perpecahan, bukannya persatuan. Para ahli fikih telah berkata bahwa wajib hukumnya mendirikan masjid di suatu kota karena kebutuhan. Tidak selayaknya adanya banyak masjid jika hal itu tidak diperlukan, karena hal itu hanya akan memecah jemaah, mencerai-beraikan kalimat sekaligus menghilangkan hikmah yang terkandung di dalam sholat berjamaah. Para ahli fikih mengatakan bahwa masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, Masjidil Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Quds. Setelah ketiga masjid di atas, maka yang lebih utama adalah masjid yang umurnya lebih tua. Dari 2 masjid yang mempunyai umur yang sama, maka yang lebih utama bagi seorang adalah masjid yang paling dekat dengan rumahnya. Apabila masjid keduanya dekat dengan rumahnya, maka yang diambil adalah masjid yang banyak jumlahnya. Satu hal yang penting dipelihara oleh kaum muslim di mana saja ialah jiwa persatuan dan persaudaraan dan kecintaan satu serta lain. Karena mereka beragama yang satu, yang sama, mereka berakidah satu yang sama, mereka mempunyai kitab yang sama, dan mereka mempunyai kiblat yang sama. Menyembah kepada Tuhan yang satu dan memperoleh petunjuk melalui sunnah Nabi yang satu. Bagaimanapun mereka tidak boleh menjadikan masjid atau sholat sebagai bibit perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Sholat boleh dilakukan di kedua masjid tersebut, namun tidak boleh mengatakan atas nama masjid satu adalah pemiliknya si Fulan A dan masjid yang satu lagi masjid Fulan B. Allah berfirman dalam surat Az-Jin ayat 18, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyeru sesuatu yang lain di dalamnya bersama-sama Allah.
Allah meminta kepada saudara seakidah dan seiman untuk menjauhi segala sesuatu yang akan mengakibatkan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan yang keempat mengenai kayu runtuhan masjid. Ada sebuah masjid yang terbuat dari kayu yang telah diruntuhkan dan kemudian di atasnya didirikan sebuah masjid dengan model yang baru. Apakah boleh menggunakan kayu-kayu runtuhan masjid tersebut untuk mendirikan madrasah? Masjid adalah rumah Allah, Al-Quran dan Al-Karim. Dalam Sunnah Al-Jin ayat 18 menyebutkan, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Atas dasar inilah di dalam Islam, masjid adalah bangunan yang diwakafkan untuk melaksanakan sholat dan ibadah. Masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Para ahli fikih berkata bahwa alat-alat maupun runtuhan suatu wakaf seperti keramik, kayu, dan batu hanya boleh digunakan untuk membangun bangunan wakaf yang baru. Alasan dibalik ketentuan di atas adalah bahwa yang dimaksud dengan wakaf di dalam syariat adalah mewakafkan suatu benda yang sifat dan tertentu. Dengan ungkapan lain, wakaf adalah memindahkan kepemilikan suatu benda dari manusia kepada Allah. Oleh karena itu, wajib hukumnya mengeluarkan suatu benda yang telah diwakafkan dari kepemilikan seseorang dan menyerahkan kembali kepada Allah semata. Namun demikian, diriwayatkan bahwa Ibnu Taimiyah membolehkan menjual pohon-pohon yang ada di sekitar masjid, kemudian membelanjakan hasil penjualannya itu untuk keperluan masjid. Maka dari uraian di atas dijelaskan, kita dapat menyimpulkan bahwa kayu-kayu masjid yang ditanyakan apabila tidak diperlukan lagi untuk membangun masjid yang baru, maka jika mungkin dan mudah kita harus menyimpannya sehingga kelak dapat dimanfaatkan lagi untuk kepentingan masjid tersebut. Jika sulit untuk memeliharanya, maka kayu-kayu tersebut boleh dijual dan kemudian hasil penjualannya diinfakkan kepada masjid tersebut. Jika dianggap masjid itu sudah tidak memerlukan lagi kayu-kayu tersebut, maka uang hasil penjualannya didirikan madrasah Islam yang digabungkan dengan masjid. Hanya Allah yang memberi taufik. Wallahu a'lam bishawab. Demikian kerohanian kali ini. Segala kekurangan datangnya dari saya, kelebihan semata-mata datangnya dari Allah. Wassalamualaikum